Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama ada Elma Kamala, yang kedua ada Nyutmini Mainina, dan yang ketiga ada Wahyu Stafiani. Nah, di sini kami mendapatkan tugas mata kuliah pendidikan karakter anti korupsi, dosen pengampu Dr. Sri Minarti MPDI. Kami mengambil tema yaitu mengenai peran guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan perilaku anti korupsi di SDN Bilang Kanor Bojonegoro. Pengertian korupsi. Nah, korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruption atau corruptus yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis yaitu corruption yang berarti menyalahgunakan wewenangnya untuk mementingkan dirinya sendiri. Korupsi merupakan penyakit sosial yang kerap terjadi dan seringkali menjadi awal runtuhnya peradaban yang maju. Bahkan dunia pendidikan pun tidak luput dari kejahatan yang luar biasa ini. Agama Islam sebagai guru yang mengajarkan materi agama mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan sikap terpuji, termasuk dalam penumbuhan perilaku anti korupsi. Dalam hal ini, guru pendidikan agama Islam harus terus bergerak dinamis dengan tetap memperhatikan dalam menyampaikan materi pembelajaran dan upaya untuk mengadvokasi dalam mengembangkan nilai anti korupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena melalui pendidikan agama Islam, peserta didik dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak, mulia, dan mempunyai kompetensi serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Penginternalisasian nilai-nilai anti korupsi yaitu bagaimana guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai atau memasukkan nilai-nilai anti korupsi tersebut ke dalam sanubari peserta didik sehingga nilai itu dapat dihayati dan akhirnya dapat membentuk pola pikir peserta didik dan dapat menjadi action atau tingkah laku. Hal ini selaras yang dikemukakan oleh Ihsan 2017, internalisasi sebagai upaya yang dilakukan untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam jiwa sehingga menjadi miliknya. Fuad Ihsan 2017. Dalam proses pembelajaran terdapat nilai-nilai anti korupsi yang diinternalisasikan kepada peserta didik, yaitu nilai disiplin dan tanggung jawab. Dalam proses pembelajaran, peserta didik mempraktikkan bacaan dan gerakan sholat di depan kelas yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, guru mengarahkan peserta didik untuk memahami bacaan sholat, mempraktikkan sholat, dan memberikan pemahaman tentang hikmah sholat. Nah, dalam penerapan sholat duha maupun sholat berjamaah, antusiasme peserta didik sangat menguasai. Mereka berbondong-bondong melakukan sholat tersebut di Masjid Rahmatullah Bilang. Dan dengan beraninya para peserta didik mengumandangkan azan dan pujian. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, peserta didik sepenuhnya menghayati nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah. Jadi, dalam proses penanaman nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab, pendidik telah berhasil dalam menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan ibadah. Adapun faktor penghambat dalam penginternalisasian nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terdiri dari faktor eksternal, yaitu keterbatasan waktu pembelajaran pendidikan agama Islam dan perlunya kerjasama antara orang tua dan guru dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi. Pembelajaran pendidikan agama Islam atau disebut juga dengan PAI merupakan pendidikan moral dan jumlah jam yang hanya 90 menit dalam satu minggu. Hal ini merupakan kesulitan tersendiri dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi.
Selain itu, guru hanya bisa mengawasi peserta didik ketika peserta didik berada di sekolah, sedangkan di luar sekolah adalah peran keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pendidik dan orang tua dalam usaha penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Implikasi pembelajaran pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran memberikan pemahaman kepada siswa bahwa mereka adalah pihak atau warga negara yang ikut serta memikirkan masa depan bangsa dan negara ini, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemahaman ini memberdayakan siswa untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Jika siswa tidak ditempatkan pada posisi ini, mereka akan percaya bahwa pendidikan anti korupsi hanyalah isu politik, karena mereka tidak melakukan perilaku korupsi dan tidak berniat untuk melakukan perilaku korupsi di masa depan. Sebaliknya, jika siswa ditempatkan pada posisi ini, pendidikan anti korupsi akan memiliki arti penting bagi mereka. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu mengikut sertakan siswa dalam peran aktif dalam pengembangan ilmu yang bermanfaat. Agar apa? Agar siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka harus diberikan otonomi yang memadai untuk mengarahkan kegiatan belajar seperti mengeksplorasi, memecahkan masalah, belajar dalam kelompok kecil, dan kegiatan serupa lainnya. Dengan kata lain, pendidikan anti korupsi dapat disampaikan dalam berbagai format, selama siswa terlibat secara aktif baik secara fisik maupun emosional dalam proses pembelajaran.